Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftak edisi 1 Desember 2024, edisi perdana di bulan Desember. Malam ini seperti biasa akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide konsultasi dari Bapak Ibu yang masuk di kolom komentar Aftak edisi terakhir. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas di Aftak malam ini. Baik, karena ini hari Minggu, kita akan lihat stock call dan juga sekaligus membahas bagaimana kemungkinan pergerakan IHSG di bulan Desember, bagaimana peluang window dressing dan sebagainya. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Aftak, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG di stock call edisi minggu ini. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah membaca terkait stock call yang kami publikasikan setiap hari Minggu jam 5 sore ya. Nah, jadi perkiraan kami untuk IHSG setelah kemarin gagal melewati 7.300 dan IHSG kembali turun ya ke bawah support sebelumnya 7140 ya. Kemungkinan IHSG masih akan melanjutkan penurunan wave 4 ya. Wave 4 ini bisa berlanjut dengan target di 7060. Itu ada gap terbuka ya sampai dengan level 6990-an. Ya, jadi ini adalah target, semoga menjadi target terakhir penurunan, dan ini bisa terjadi di awal bulan Desember ini sebelum rangkaian momentum window dressing yang kami perkirakan akan mungkin akan terjadi di pertengahan atau di menjelang libur akhir tahun ya gitu. Jadi mungkin momentum koreksi ini Bapak Ibu bisa cermati saham-saham mana saja yang berpotensi untuk mengalami technical rebound, dan juga memang secara data memiliki probabilitas untuk naik di bulan Desember ya. Kami sudah memberikan beberapa ide ya, ada 3 ide untuk free pembaca atau pengunjung website kami yang kami sudah publikasikan beberapa hari yang lalu ya, saham-saham LQ45, dan mungkin besok Senin atau Selasa juga kita akan rilis khusus untuk saham-saham syariah ya untuk member peers. Oke, jadi begitu ya. Jadi potensinya koreksinya ini kemungkinan di 7060 sampai dengan 6990 untuk proses akhir dan menutup gap terdekat yang terbuka yaitu di 7060. Lalu ini saham yang tentu saja berpotensi untuk naik di saat IHSG turun, seperti saham-saham yang kami tradingkan, tentunya saham yang tidak berkorelasi dengan indeks ya. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat kinerja private trading room, di mana kinerjanya berbeda dengan layanan yang lainnya ya, di mana IHSG turun 6%, private trading room masih bisa berkinerja positif. Salah satunya karena strategi kami yang bisa beradaptasi dan mau memilih saham-saham yang masih ada peluang naik ketika IHSG turun ya. Salah satunya saham ini yang kita lihat kemungkinan akan melanjutkan kenaikan ya. Ini untuk private trading, untuk trading ya gitu. Mungkin Anda sudah lihat kinerja kami ya, sedikit review dan ini sedikit sharing bagaimana membuat kinerja itu tetap bisa positif di atas market ya. Bapak Ibu bisa lihat semuanya di laporan kinerja di bulan November ya, di mana Anda bisa cermati ya, selain memilih saham-saham yang memang secara teknikal berpotensi naik meskipun IHSG turun, selain itu juga Anda bisa cermati ya,
bahwa win rate kita di bulan November hanya 50%. Tetapi ya ada tetapinya. Jadi win rate itu tidak selalu menentukan ya, tapi yang menentukan tentunya seketat apa kita memanage risk ketika trading ya. Mungkin Anda bisa temukan saham-saham yang masih tergolong saham besar seperti BRI, kita juga tradingkan ya, tetapi kita tahu momentum belinya dan sebagainya. PANI kita juga trading ya, tapi juga ada yang loss dan sebagainya. Tapi ketika kita loss ya, seperti yang sudah kami sampaikan, kami tidak boleh loss lebih dari 5% ya, tidak boleh loss lebih dari 5% ya, kalau bisa 0%, 0, sekian persen. Tentunya hal ini ikut berdampak pada kinerja keseluruhan. Ketika kita naik, kita bisa di atas 5% jauh ya, ada yang 7%, ada yang 9% tentunya ya, sesuai dengan potensi yang ada. Meskipun indeks turun, terbukti ya dengan win rate yang ya bisa dikatakan tidak terlalu bagus, dengan memanage risiko yang baik bisa membantu kita untuk menghasilkan kinerja yang positif 3,3%. Jadi sekarang ini kemungkinan PTR sudah di atas 25% setahun 11 bulan ya. Jadi mungkin bisa, kita berharap di bulan Desember ini kita bisa menyentuh angka 30% seperti tahun lalu ya, di atas 30%. Semoga bisa lebih tinggi gitu. Tetapi kita harus tahu di bulan November kemarin kinerja IHSG lumayan turun gitu ya. Ya, tetapi sekali lagi seperti apapun kondisi indeks, tugas kita sebagai trader ya tetap harus profit gitu ya, tetap harus bisa menghasilkan kinerja yang positif gitu ya. Dan ini adalah bulan ke 23 atau 24 ya. Private trading room selalu menjaga kinerjanya tetap positif. Oke, kita beralih pada data kinerja IHSG di bulan Desember, di mana ada pertanyaan terkait window dressing ya. Kita akan seperti biasanya melihat data ya, data secara seasonalitas, apakah datanya baik atau tidak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan, IHSG sepertinya Desember gagal win race. Dilihat dari teknikalnya kok kurang baik. Memang sepintas kelihatan IHSG itu masih turun ya, tetapi secara data memang kita lihat di sini selama 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir sejak 2014 sampai 2023 ya, kinerja secara rata-rata itu positif 2,8% dan secara probabilitas 90% ya, kemungkinan kenaikannya itu ya. Jadi kalau kita bicara secara teknikal di bulan November itu IHSG turun 6%, justru semakin besar peluangnya untuk bulan Desember itu terjadi technical rebound dan window dressing terjadi atau kinerja positifnya diciptakan di bulan Desember. Gitu ya, kita lihat dari data, kami masih melihat secara teknikal pun ya, dengan adanya beberapa support yang sudah tercapai dan akan tercapai, kami melihat potensi untuk IHSG di bulan Desember ini justru akan mengalami technical rebound, tapi mungkin akan terjadi di pertengahan, menjelang pertengahan sampai dengan menjelang akhir tahun atau libur Natal tahun baru gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti seperti saham-saham yang mungkin sudah Anda ketahui ya, seperti saham banking, BRI kemarin kita sudah bahas juga ya, terkait saham PIK ya, kemudian saham seperti saham bank yang lain, BNI, Mandiri kita juga pernah bahas kemarin ya, terkait secara teknikalnya gitu ya. Saya rasa dengan adanya penurunan di bulan November dan semoga terjadi penurunan di awal bulan Desember ini memberikan kita peluang untuk secara bijak mengambil kesempatan ini sebagai momentum yang tepat untuk melakukan akumulasi. Tentunya saham-saham yang sudah kita pelajari, sudah kita analisa secara baik ya gitu. Jangan sampai kita hanya asal-asal beli tentunya
ya tentunya kita harus melakukan analisa yang secara mendalam, bagaimana datanya di Desember, bagaimana secara teknikal, peluang-peluangnya dan sebagainya. Tentunya hal tersebut perlu dilakukan dengan secara hati-hati, karena seperti yang saya sampaikan berkali-kali, ketika IHSG turun tidak semua saham turun, ada yang naik juga. Ketika IHSG naik juga tidak semua saham naik, ada yang saham turun juga. Makanya selalu berhati-hati. Kalau Anda member ya, konsultasinya dilakukan sebelum beli, jangan sampai nyangkut dulu baru konsultasi. Nah itu akan lebih ya tidak menguntungkan gitu ya. Kalau Anda punya privilege untuk berkonsultasi, ya silahkan gunakan itu sebelum mengambil keputusan, yaitu sebagai pertimbangan dan sebagainya. Anda sudah menganalisa sendiri, tetapi mungkin butuh pendapat yang lain, Anda bisa konsultasikan. Karena sekali lagi, saya ulangi lagi, ketika IHSG turun tidak semuanya saham turun, ada yang naik juga. Dan sebaliknya ketika IHSG naik, terjadi window dressing, ya tidak semua saham naik, ada yang turun juga. Itu ya. Jadi kita perlu memilih dan memilah dengan baik dan benar dan dengan kehati-hatian. Ingat ya, kalau Anda mencari momentum window dressing itu bukan investasi ya, trading ya. Oke. Baik. Kita masuk ke pembahasan saham ya. Baik, saham Bumi mengalami kenaikan setelah menyentuh EMA 60 seperti pembahasan terakhir. Sampai berapa potensi kenaikannya, bagaimana trading plan jika mau masuk saham ini? Kita lihat ya. Bumi ya. Oke, kita lihat Bumi setelah menyentuh support 130-an atau hampir menyentuh EMA 60 ya, terjadi rebound dengan volume yang bisa dikatakan cukup baik ya, volumenya meningkat. Nah, kita akan melihat potensi ini untuk swing ya. Untuk swing ini kan kita lihat dari beberapa kali swingnya ini cukup menarik ya kalau kita lihat karena dia nominalnya juga kecil gitu ya. Nah, kebetulan saat ini Bumi itu sudah naik 8% ya dari penutupan yang sebelumnya. Nah, artinya kenaikannya ini sudah hampir mendekati TP1-nya. Ya, TP1 yang ini ya. Sorry. Ini yang ini kita beri tanda. Ini resist ya. Ini resist. Sudah terbukti ya 0,3-nya tepat di sini. Jadi kemungkinan ini setelah besok mungkin kalau dia breakout Anda bisa ikuti. Tetapi kalau gagal Anda bisa buy on weakness. Misalkan Anda belum punya, misalkan Anda sudah punya, Anda bisa hold ya dengan stop loss di bawah 135 ke bawah. Nah, targetnya tadi yang ditanyakan adalah targetnya ya, target terdekat di 150. Ini adalah resist terdekat 0,3. Kemudian target selanjutnya bisa di 160 untuk swing. Untuk swing yang memungkinkan dalam jangka pendeknya. Tentunya karena ini tren naik ini bisa lebih tinggi dari itu bisa. Tapi jika memang tujuan Anda adalah untuk swing trade ya, karena bisa aja nanti ABC ya. Jadi A, B-nya sampai 0,6 atau sedikit naik di atas 0,6 sampai dengan 0,7 baru nanti akan ada koreksi lagi, sehingga saran kami karena karakteristiknya lebih cenderung ke swing trade ya, mungkin di area tersebut bisa untuk target swing ya. Gitu. Lanjut ya. Malam pas setelah IHSG tidak mampu menembus 7.200, berapa target turun jangka menengah panjang? Tadi sudah saya bahas ya untuk IHSG, terkait IHSG. Izin bertanya Pak Yef, untuk saham TPM apakah ada potensi untuk rally di bulan Desember seiring adanya window dressing? Kemudian tekanan jual pada TPMA apakah sudah mereda dan di harga berapa saham tersebut dapat dikatakan reversal? Reversal dari tren naiknya berarti, atau seperti apa? Gitu ya. Apakah ada potensi rally? Kita lihat dari karakteristik saham ini dulu ya. Kalau kita lihat dari sini, saham ini memang kalau dia rally cukup signifikan ya naikannya. Nah, seperti yang sebelumnya, dia sekarang ini sedang koreksi dan menguji support di 635. Sejauh ini untuk reversal dari tren minor turun itu ada di 675. Jadi kalau kita lihat dari sini dia sudah disupport dan memang belum ada konfirmasi ya untuk dia naik, tapi dari indikator sendiri sudah mulai menunjukkan adanya potensi untuk terjadi yang namanya rebound.
Kemudian tekanan jual yang ditanyakan sudah sedikit mereda, kami lihat dari sisi penurunan volume transaksi. Ya, artinya tekanan jual itu sudah mereda. Ya, Anda bisa lihat ini ya. Nah, seperti ini biasanya memang merupakan proses dari penurunan jangka pendek. Ya, di mana ada proses reakumulasi, redistribusi dan sebagainya. Nah, kalau saran kami kalau Anda mau trading untuk swing trade, ya tunggulah konfirmasi di atas 670, itu akan lebih ya bisa dikatakan probabilitas untuk Anda berhasil itu akan lebih besar. Ya, tetapi ini sudah ada tanda-tandanya ya, mulai dari volume yang mulai sudah sedikit mengalami penurunan, ya itu merefleksikan tekanan jual yang sedikit mengalami penurunan juga. Kemudian dari sisi MACD, indikator MACD itu sudah mulai ada penyempitan. Penyempitan ini memang belum jadi konfirmasi ya, kalau belum dia terjadi golden cross. Gitu, secara teknikal seperti itu. Oke. Baik, mohon analisa teknikal untuk INDI. Oke, secara teknikal saat ini masih swing turun ya. Namun ini sudah berada di support ya, sepertinya di 0,5 atau 0,6 ya. Coba kita lihat ya. Nah, 0,6 ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Secara teknikal seharusnya idealnya terjadi rebound ya. Apalagi terakhir dia sempat turun kemudian ditarik naik ya. Kita asumsikan kondisi teknikal seperti ini dimanfaatkan untuk mereka melakukan akumulasi ya, untuk swing atau pullback di dalam tren turun minor ya. Jadi kita lihat dulu potensinya, kalau dia menarik kita bisa tradingkan, tetapi kalau tidak ya tidak perlu dipaksakan, karena tujuan kita trading itu kan mencari potensi upside yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, misalkan saham ini naik tetapi tidak mencukupi, tentunya ya sebaiknya tidak. Kita akan menggunakan secara teknikal, kalau dia naik di atas konfirmasi 1450 ke atas, itu potensi pullbacknya itu masih di 4% sampai dengan 5% ya, di 1550. Itu ini ya. Nah, jadi kalau dia naik ke situ hanya upside-nya hanya sekitar 5%-an, sehingga memang secara teknikal untuk trading ya saham INDI belumlah terlalu menarik ya, selain belum terkonfirmasi potensi swingnya. Kalaupun dia terkonfirmasi, potensi swingnya itu secara upside tidak terlalu menarik. Sekali lagi ini menurut saya ya, jadi setiap orang punya target masing-masing. Ada yang cuma cari 5%, ada yang carinya 10%, ada yang cari 15%, ada yang nyari 20%. Nah, kalau kita mengacu pada private trading room di mana mereka merekomendasikan saham potensi naiknya harus di atas 10%, ya saham ini menjadi tidak menarik. Begitu kira-kira. Secara teknikal ya, nanti kita akan lihat perkembangannya setelah terjadi konfirmasi, mungkin dikonsultasikan lagi. Oke. Mohon analisanya untuk HMSP untuk invest Pak Yef. Setelah akumulasi di PIR kok sekarang harganya turun balik ke 650. Apakah dijual dulu sekarang? Apa ada kemungkinan besar bahwa nanti turun lebih dalam dari ini? Mohon analisanya Pak Yef. Salam sehat untuk Pak Yef dan keluarga. Jadi ketika kita berinvestasi, kemudian kita memegang sebuah saham, lalu sahamnya itu turun kembali gitu ya. Misalkan sahamnya sudah naik, secara teknikal dia naik ya, baru kita beli, kemudian minggu depannya naik, terus sahamnya balik lagi turun lagi, atau turun lebih rendah dari harga kita. Yang kita bisa lakukan, misalkan alokasi kita memang belum maksimal, ya kita bisa tambah. Tetapi banyak case saham itu ketika kita beli, kita harapkan saham tersebut tidak naik, terutama untuk tujuan jangka panjang. Ya, kalau saham yang kita beli kemudian naik, kita memposisikan diri sebagai advisor ya, sebagai advisor yang tentu saja merekomendasikan saham untuk member-member kami.
Ketika saham itu kita rekomendasikan, kemudian sahamnya itu naik, member kita mau beli apa? Ya kan nggak bisa dibeli lagi karena sahamnya sudah naik, resikonya sudah beda, ya harganya sudah berbeda. Nah, ketika kita masih melakukan akumulasi, kita berharap saham itu turun. Ini kita ambil case studi kasus saham Raja misalkan. Ya. Bulan April tanggal 28 kita rekomendasikan saham Raja di bulan April. Setelah kita rekomendasikan, Anda bisa lihat ya, April 2024 itu di mana? Nah ini ya, Mei April. Ini ya, kita rekomendasikan harganya di 1.400. Kemudian sahamnya turun sampai 27% ke 1.000, hampir ke bawah 1.000. Ini ya. Yang kita lakukan apa? Ya silahkan diakumulasi. Ya silahkan diakumulasi, kan fundamentalnya sudah jelas bagus, sudah jelas layak invest. Ya tentu saja ya sebagai investor insting kita akan mengatakan, wah kita dapat barang bagus di harga yang lebih murah nih, gitu, ya kan? Gitu ya. Logikanya enggak. Logika kita harus seperti itu sebagai investor. Beda dengan trader ya, beda. Ya. Sekali lagi, makanya kenapa peer itu kita pisahkan dengan private trading room. Ya, karena orang-orangnya pun beda. Investor di peer seharusnya ya, orientasinya adalah jangka panjang dan mengacu pada fundamental. Jika sebuah harga sahamnya turun karena beberapa hal yang tidak terpengaruh oleh fundamental yang berubah, seharusnya kita harus langsung menyimpulkan ini adalah momentum untuk membeli. Ya, misalkan kita sudah akumulasi, misalkan sudah maksimal, kemudian sahamnya turun, apa yang kita lakukan? Ya kita hold. Kita harus siap hold ya. Kalau misalkan saham yang kita beli itu turun, tidak sama dengan private trading room, naik 5% aja nggak boleh ya. Turun 5% aja nggak boleh gitu ya. 1%, 2% kalau teknikalnya udah jelek kita akan buang kiri, tentunya kita akan amend sell, ya kan? Kita akan instruksikan untuk jual segera karena saham ini berpotensi untuk mencapai stop loss di 5%. Jangan sampai 5%. Itulah bedanya. Jadi kalau ada orang, Pak bedanya peer dengan private trading room itu apa? Ya sesimpel trading dan investasi itu yang berbeda, gitu ya. Jadi bagaimanakah kita menyikapi sebuah saham ya, HMSP kayak saham yang lain yang mungkin saat ini sedang posisinya karena market turun dia ikut turun. Penurunan yang disebabkan oleh faktor eksternal, faktor market, ya itu adalah kesempatan. Nah itu berbeda jika penurunan itu disebabkan oleh karena internalnya sendiri, bisnisnya sendiri, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini banyak case ya, seperti Raja, beberapa tahun yang lalu kita juga punya saham Bali. Saham Bali kita akumulasi 800, tiba-tiba sahamnya turun ke 600. Ya kita hold. Ya. Beberapa bulan kemudian naik lagi, kita profit. Ya, sesuai dengan target tentunya. Saham Raja setelah kita rekomendasikan di bulan April, sahamnya turun. Ini kita memberikan edukasi dulu ya, untuk kita bisa berpikir dan ya membedakan, oh begini cara menyikapi saham yang sedang turun ketika kita berinvestasi. Yang kita lakukan ya, misalkan saham ini turun dan kita memang masih memiliki target alokasi yang belum maksimal, ya kita tambah. Karena kita sudah sudah mengetahui fundamentalnya dan sudah bisa dikatakan sepakat dengan rekomendasi ini. Oh saham ini memang layak invest. Ketika saham ini turun ya kita bisa beli. Nah kebetulan ya kita anggap aja kebetulan saham ini setelah turun itu saham yang ini balik ya kebetulan naik gitu ya. Ya kita bersyukur nggak lama-lama ya kan, kita baru rekomendasikan di bulan April, kemudian sahamnya ini kemarin sempat naik ke 2.700 ya, jadi sempat dibawa floating loss dulu. Ya itulah dinamika market yang mana kita jangka panjang ya kita harus siap dengan hal-hal yang bersifat jangka pendek. Ya, kita harus bisa mengabaikan hal tersebut gitu ya. Nah, terkait HMSP
ya. Oke. Jadi secara teknikal mungkin saham ini memang masih turun ya. Seperti yang sudah kami bahas di pembahasan sebelum-sebelumnya. Belum ada reversal di saham ini. Anda bisa cek. Jadi kalau turun, kita percaya dengan fundamental jangka panjang ya kita beli. Gitu kan? Kalau kita sudah maksimal ya kita hold, gitu aja. Ya. Gitu. Jadi kita tahu oh fundamentalnya ini layak dan harga saat ini tidak mencerminkan fundamentalnya. Ya, fundamental saat ini dan fundamental masa depan tidak tercerminkan di harga saham saat ini. Sehingga terjadi ya perbedaan atau gap antara fundamental dan harga saham. Nah, itulah yang kita cari. Ya, di mana itu akan kita konversikan menjadi sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Sekali lagi ya, ini potensi. Sekali lagi saya tidak memastikan akan seperti saham Raja atau seperti saham Bali atau saham Tower Bersama beberapa tahun yang lalu atau saham Temas yang setelah kita rekomendasikan langsung naik, kita nggak bisa akumulasi lagi. Ada juga saham yang kita akumulasi kemudian saham turun seperti saham KMDS di Peers misalkan. Saham KMDS itu kita nyangkut lama ya, nyangkut beberapa bulan, lebih dari 1 tahun sebelum dia naik gitu ya. Tetapi ya karena fundamentalnya memang masih berkata layak ya kita nggak bisa jual gitu ya. Kalau kita jual kan pasti ada alasan fundamentalnya. Oh ternyata fundamentalnya ternyata tidak sesuai dengan proyeksi kita, ya kita akan jual gitu ya. Jadi kalau mungkin Anda member peer, tidak mungkin kita tidak informasikan nanti kalau misalkan saham ini berubah, misalkan saham ini tidak layak, pasti kita akan jual dan pasti akan dilaporkan di laporan kinerja ya gitu. Jadi misalkan ya seperti ini ya, kita menjual saham Unilever, kita pasti akan informasikan, ada informasinya ya gitu. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk sahamnya hilang, itu kan nggak mungkin. Itu semua akan dilaporkan dan membentuk yang namanya grafik kinerja ini, ya kan? Nah ini hampir ya, naik ya naik, turun ya turun seperti yang Anda lihat ini, ya, gitu, ya. Jadi menurut saya kalau join peer ya Anda tinggal ikuti saja, tidak perlu, ya Anda perlu pelajari sebelum Anda ikut beli gitu ya. Tetapi nanti ketika saham tersebut berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan proyeksi kita, sudah pasti ya akan diberitahu. Selama Anda masih menjadi member tentunya, gitu ya. Nah, kalau Anda sudah tidak jadi member ya tidak dapat informasinya, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan sekarang ini sahamnya turun dan Anda mungkin belum maksimal, ya mungkin ini adalah kesempatan, ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Mohon bahas INDF Tuk Swing, harga yang menarik dan TP di berapa? Oke, harga yang menarik buat menurut kami ya, kayaknya nggak menarik ya saham ini untuk swing, kecuali dia lagi turun, gitu ya. Karena saham ini memang sekali lagi pergerakannya memang ya kalau dia swingnya sudah berjalan seperti ini, ya kita tidak bisa terlalu banyak berharap di saham ini ya, gitu. Oke, kalau kita menurut kita menarik, ya kita harus melihat dulu potensi koreksinya. Swing turunnya ini sedang berjalan ya. Jadi kalau kita mau swing trade di saham ini, kita harus pastikan swing turunnya ini sudah berakhir, ya kan? Itu dengan adanya konfirmasi. Oke. Jadi target koreksinya ini kami perkirakan ya di 7.350 sampai dengan 7.200. Jadi di area tersebut mungkin Anda bisa tunggu. Lalu setelah di harga tersebut menarik atau tidak gitu ya. Nah ini ya, ini potensi swingnya. Kita asumsikan dia bisa naiknya bisa sampai dengan peak terakhir yaitu di 7.900, itu cuma 8%. Ya, biasanya ya kalau dia nanti akan membentuk wave B ya, itu hanya di 0,6, paling maksimal 0,7 ya.
Nah, kalau misalkan dia benar-benar rebound dari 7.200, kita perkirakan potensi kenaikannya itu di 7.700 atau sekitar 5%, ya. Di sini ada gap juga ya di 7.800 sampai dengan 7%. Itu memang lebih menarik dibandingkan di harga saat ini ya. Gitu. Tetapi kalau Anda bertanya pada saya di private trading room, ya, seperti yang kami tunjukkan tadi di awal di stock call, potensi kenaikannya itu harus di atas, jauh di atas 10% untuk swing dalam jangka pendek. Ya. Gitu. Tentunya ya kita tahu INDF ini saham apa, dan kita juga harus menyadari ya, bukan berarti ini jelek, bukan ya, tetapi memang kita harus tahu saham ini memang ya tidak bisa diharapkan kenaikan yang besar-besar ya, gitu, kecuali terjadi market crash, terjadi penurunan. Kebetulan saham ini INDF cukup bertahan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika IHSG turun tidak semua saham turun, ada yang naik juga. Nah, salah satunya saham, mungkin ini saham ya, gitu. Oke. IHSG sepertinya di Desember gagal winter, tadi sudah saya bahas. Pak, saya investor pemula, kadang saya kurang paham dengan emiten misal AKRA berada pada minus 2 PE standard deviation 5 years, namun di atas min PBV standard deviation. Mohon pencerahan untuk kondisi tersebut dan apakah AKRA termasuk under value. Saya kebetulan memang tidak menggunakan valuasi sebagai kelayakan investasi ya. Tetapi kalau Anda bertanya dengan posisi PE yang berbeda dengan book value, artinya asetnya dinilai sudah terlalu mahal dibandingkan dengan earningnya terhadap harga. Jadi kalau kita menggunakan standar deviasi itu kan sebagai kita tahu posisi harga sekarang itu merefleksikan harga yang murah atau mahal. Jika dia minus berartinya dia murah ya. Kalau dia plus di atas misalkan plus 1 ya kan, nah itu berarti dia posisinya saat ini mahal berdasarkan dari earningnya atau labanya ya. Kalau kita menggunakan book value ya, nah itu memang sedikit ada perbedaan, tetapi saran saya Anda mempelajarinya bukan dari PE dan PBV-nya aja. Untuk valuasi AKR ini cocoknya pakai apa sih, modelingnya pakai apa sih, misalkan apakah kita bisa menggunakan book value atau misalkan ya saham teknologi lah, misalkan kita kan nggak mungkin lihat PE ya, PE-nya minus ya kan, nggak mungkin kita pakai PE kan, PE-nya minus, tidak menggambarkan valuasinya ya, tidak relevan. Nah, coba untuk belajar ya, karena Anda mungkin masih belajar, proses belajar, saya pun juga masih belajar ya, saya pun juga masih belajar seperti yang lain, saya juga terus belajar ya. Saran saya pertama-tama lihat AKR itu industri dan sektornya apa. Nah, industri dan sektor itu ya, si AKR ini industri dan sektornya apa, lalu apa metodologi yang cocok untuk menilai valuasi saham ini gitu. Nah, nanti ketemu. Jadi PE dan PBV itu belum tentu bisa merefleksikan sebuah valuasi. Ya, contohnya di saham teknologi. Ya, yang juga kita tahu saham-saham banking pun juga beda dengan saham tambang misalkan. Saham tambang asetnya di bawah tanah ya. Kita harus bisa menghitung berapa itu nanti jika itu dikonversikan, diproduksi menjadi sebuah komoditas dan dijual. Belum kita mengambil harga pasarnya dan sebagainya. Nah, itu kita harus bisa proyeksikan gitu ya. Makanya itulah kenapa kita tidak menggunakan valuasi, bukan karena tidak bisa, tetapi karena tidak bisa diduplikasi dan tidak bisa disamaratakan semua pakai PE dan PBV, tidak bisa seperti itu. Nah, kami lebih mengacu pada pertumbuhan ya, di mana pertumbuhan itu kita bisa kalkulasikan ya. Kalkulasikan berapa persen tahun depan, dianggap berapa kira-kira ini akan tumbuh ya. Nah, kemudian harga sahamnya ini bisa naik ke angka berapa, kita bisa mengacu pada pertumbuhan tersebut. Oke. PE dan PBV juga bisa dipakai sebenarnya kalau kita melakukan studi komparatif
Ya, studi komparatif itu kita membandingkan dengan saham lain yang sama, yang sesektor dan seindustri. Kita bisa compare apakah dia di bawah atau di atas yang lain-lainnya. Nah, itu bisa kita pakai. Gitu ya. Jadi saran saya, Anda coba pelajari dulu sektor industri itu seperti apa sih karakteristiknya, cara melihat valuasinya seperti apa sih. Nah, itu sekarang ini gampang nyarinya ya, di googling ketemu, pakai AI pun juga bisa ya. Sekarang itu banyak caranya belajar gitu. Kalau AKR saya coba komentari sesuai dengan apa yang saya pakai ya, supaya dapat pandangan yang lain mungkin ya, karena kami tidak menggunakan PI dan PBV dalam menentukan ini layak atau tidak ya. Nah, kita lihat dari sini kelayakannya ya. Dari pertumbuhan, karena kami menggunakan growth investing sebagai strategi, ya tentu saja ini tidak layak ya. Anda bisa lihat kinerjanya kuartalan turun semua dari atas sampai bawah ya, gitu. Pertumbuhannya sudah tidak layak. Kedua, secara profitabilitas ini juga sangat tipis ya, gitu, sangat tipis. Di bawah minimal 5% ya. Gitu. Jadi kalau Anda tanya ke saya apakah saham ini mau di PI 0, atau book value-nya 0, kalau seperti ini ya, kalau Anda tanyanya ke saya akan jawab ini nggak menarik ya, gitu. Sekali lagi, Anda boleh beda ya, tidak perlu menggunakan apa yang kami gunakan. Anda bisa pakai PI tadi, PBB dan sebagainya, strategi-strategi yang lain boleh ya. Kami jawab sesuai dengan apa yang kami pakai ya, gitu. Lanjut ya. Tolong bahas Adaro untuk swing, kira-kira potensinya bisa ke berapa? Oke. Turun ya? Ya, seperti biasa Adaro turun setelah dividen ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, sudah kita bahas ya, ini ABC. Oke. Seharusnya ini sudah saatnya rebound ya, karena turunnya ini sudah cukup kejam ya. Kejam ya, buat penurunan ini mungkin bagi yang tidak tahu ya, tentu saja ini kejam ya. Kalau mungkin saya sudah tahu kok saham ini kalau saya beli sebelum dividen pasti akan turun ya, berarti sudah siap ya. Nah, seperti ini ya. Oh iya, ada ini ya, ada artikel, ada riset dari kami terkait potensinya saham ini ya. Ada pertanyaan konsultasi juga terkait saham Adaro ini. Jadi kami membuatkan perkiraan, ya kan? Perkiraan saham ini akan seperti apa? Ya. Jadi kita menggunakan asumsi tidak terjadi spin off. Ya, tidak terjadi spin off. Jadi penurunan itu pure merefleksikan dividennya. Ketika terjadi hal yang berbeda, faktor yang bertambah, itu akan membuat semuanya berbeda. Makanya saya bilang ini lemah ya. Kenapa? Karena spin off belum diperhitungkan. Spin off itu pemisahan itu revenue streamnya akan berbeda. Revenue stream berbeda, nantinya valuasi yang tadi ditanyakan itu akan berbeda, kinerjanya nantinya juga akan berbeda. Apakah akan lebih baik atau akan lebih buruk? Saya cenderung akan lebih buruk. Kenapa begitu? Karena belum ada bukti dia baik kinerjanya. Ya, karena kita harus, namanya investasi, kita harus lebih ke berhati-hati daripada berspekulasi. Jadi ini perkiraan yang ada di artikel ini mengabaikan yang namanya faktor spin off. Ya. Yang saya perkirakan ini akan lebih buruk. Lebih buruk seperti apa sih? Kalau di sini diperkirakan, kita langsung pada jawabannya. Harga akan kembali dalam kurun waktu 350 sampai dengan 400 hari. Kembali ke harga sebelum dividen, yaitu di 3000-an ini ya, 3600 something. Jadi dengan adanya spin off mungkin akan jauh lebih lama lagi. Oke, jadi kita akan lihat nanti, karena ini ABC ya. ABC ini kalau dia sampai tembus
ke bawah 2000, makanya kan kemarin kita lihat Adaro ini agak bertahan di atas 2000 karena ini bisa mempengaruhi psikologis ya. Kalau dia tembus ke bawah 2000, bukan tidak mungkin dia akan balik ke bawah 1000. Ini tidak nakut-nakuti ya. Saya lagi, ini kita berdasarkan teknikal. Jadi begini ya. Oke. Jadi secara teknikal dan perkiraan saya setelah terjadinya spin off AAD, apa kodenya yang baru itu, ya, itu akan merubah fundamental Adaro secara signifikan, ya. Ya sekalipun dia pakai ya green energy dan sebagainya, itu butuh waktu ya, butuh waktu. Ya, butuh waktu, dan sehingga itu akan bisa merubah fundamentalnya ini sesignifikan itu, bisa mengembalikan harganya ke bawah 1000 ya. Karena di sini 1,6-nya itu di 600. Tentunya ya tidak besok ya ke situ ya. Sekali lagi ya. Ini kita tidak nakut-nakuti ya. Berdasarkan apa yang saya lihat di sini. Sekali lagi kita tidak ada kepentingan, kita juga tidak minat dengan sama Adaro. Ya, sekalipun dia mau spin off, mau jungkir balik seperti apa, untuk investasi kita nggak pegang sampai dengan saat ini. Kita terakhir beli di tahun 2020 pas market crash, sahamnya naik kita buang. Ya, di 2022. Setelah itu ya kita nggak nyari dividen, kita hanya memanfaatkan momentum kenaikan waktu itu batu bara. Setelah batu bara selesai ya kita keluar. Jadi sekarang ini kita tidak ada kepentingan ada ditanya ya. Karena ditanya kita akan jawab seperti itu ya. Mungkin dalam jangka pendek dia mungkin rebound, tetapi tidak kembali ke sini ya. Mungkin rebound ini bisa di 2500, paling bagus ya. Kita lihat paling bagus. Ya, kita lihat paling bagus ya 3.400. Tapi untuk di atas 3.600 mungkin butuh waktu yang lebih lama dari perkiraan yang disampaikan di artikel ini. Oke, gitu. Berarti untuk swing bisa Pak, bisa, tetapi harus nunggu konfirmasi dulu ya. Ini kemungkinan level 2000 ini dipertahankan ya seharusnya. Dalam jangka panjang proses untuk turun ke bawah lagi. Gitu ya. Sekali lagi ini kita bicara skenario jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka pendek mungkin dia sekarang ini sudah melebihi dividen, ya dia bisa rebound dulu ya. Rebound mungkin terdekat di 2500. Ya itu sudah sangat cukup ya untuk trading ya. Gitu. Itu sudah sekitar 20% ya. Dengan catatan memang sudah ada tanda-tanda rebound. Ingat ya, kalau tembus 2000 kemana arahnya sudah saya kasih tahu ya. Oke, sekali lagi saya tidak ada kepentingan apapun, kita juga tidak ada rencana untuk merekomendasikan saham ini, baik itu untuk trading, belum ya. Mungkin nanti kalau seperti tahun 2023 kita juga swing trade di saham ini ya. Saat itu ada artikelnya. Sekarang ini belum kelihatan ya untuk ke situ. Jadi untuk rebound sepertinya harus menunggu dulu, untuk swing harus menunggu dulu karena memang dari dari sisi tekanan jual saya masih melihatnya masih cukup kuat ya. Jadi kalau misalkan ada konfirmasi mungkin nanti kita bisa bahas lagi setelah adanya konfirmasi dan ditanya. Kalau tidak ditanya ya tentunya kita nggak bisa bahas gitu ya. Nih ya, kita beli Adaro terakhir di private trading room ini terakhir, habis itu nggak beli lagi di 2100 Juni tanggal 5 ya. Juni tanggal 5 ini adalah bottom terakhirnya sebelum dia naik nih ya. Di sini ya. Nah ini ya, di sini kita beli
ya. Tentunya kita harus menunggu rebound dulu ya. Jadi kalau besok ada rebound, ya bisa saja kita trading di private trading room. Tetapi kalau belum ya tidak ya tentunya. Gitu. Terakhir ini kita beli ITMG juga, kita waktu itu belinya barengan, ITMG dan saham Adaro. Ingat ya, ini trading ya, tidak investasi. Jadi beda ya. Oke, kalau investasi kita terakhir beli atau rekomendasikan saham Adaro itu tahun 2020 ya, bersama dengan BRI, bersama dengan saham United Tractor waktu itu juga kita rekomendasikan. Setelah itu lewat ya udah. Ya. Gitu. Oke. Tadi potensi swing sudah saya sampaikan ya. Paling bagus di atas 3.400. Tapi itu best price. Ingat ya, best price itu adalah target yang sulit untuk tercapai. Oke, lanjut. Sentimen amat ini channel sama BBRI, padahal yang beli BBRI sekarang akan sangat amat jauh lebih profitable nantinya ketimbang beli saham second liner atau saham gorengan manapun. Cuma yang nggak punya duit, yang nggak beli BBRI, yang punya duit jelas beli menguntungkan, lebih menguntungkan beli BBRI. Ya silakan ya. Anda mau beli atau nggak beli itu urusan Anda. Yang jelas kami tidak ada sentimen ataupun seperti itu, karena kami membahas di F-Talk ini karena ditanya. Jadi kalau ditanya ya kita akan jawab gitu loh. Kalau nanti nggak jawab kan berarti kita bohong. Ya kalau kita ditanya ya kita jawab. Ya toh? Bukan masalah beli atau tidaknya. Oke? Aduh, Adaro ARB Pak. Waduh, saya juga nggak tahu ya. Saya nggak punya, saya nggak rekomendasikan juga. Pak F, mau dibahas prospek dan valuasi Adaro setelah melepas AAII. Tidak lebih ke batu bara tapi ke green energy. Wah, ini pembahasan tadi ya. Lebih menarik mana dibandingkan PGO? Jika menarik untuk invest, di harga berapa untuk masuk? Terima kasih dan semoga Pak F sehat selalu. Kalau sekarang ini kita belum bisa menilai ini bagus dan jeleknya ya, karena juga kita belum tahu kinerjanya seperti apa ya kan ya. Kalau kita lihat dari Adaro sebelumnya ya itu akan masih sangat jauh perjalanannya, sedangkan PGO sendiri sudah jadi gitu ya, sudah bagus kinerjanya ya. Jelas saya sekarang ini loh ya, ketika Anda tanya ini saya jawabnya PGO karena PGO sudah jelas, saya nggak mau yang abu-abu ya, yang belum bisa dilihat gitu ya. Oke, begitu kira-kira jawaban saya, semoga dapat diterima. Malam Pak, untuk investasi AMRT view fundamentalnya bagaimana, dan untuk masuk cicil sebaiknya masuk di sekitar harga berapa dan target profit taking di area berapa. Oke, kita akan lihat fundamentalnya dulu. Apakah fundamentalnya layak atau tidak? Oke, kita lihat ini retail ya. Kalau kita lihat dari sini memang secara margin tidak layak ya menurut kami. Jelas ini tipis sekali. Tapi memang kalau Anda mengabaikan hal tersebut, secara pertumbuhan ini sangat bagus, sangat konsisten dan sangat bagus secara pertumbuhan. Jadi setiap orang punya prioritas. Ada yang saya suka pertumbuhan, kalaupun marginnya kecil saya nggak masalah, ini bisa dipilih. Tapi kalau Anda seperti kami, pertumbuhan harus tidak mengabaikan profit. Profit harus nomor satu, karena profit adalah untuk kita sebagai investor gitu ya. Nah ini belum layak karena marginnya Anda bisa lihat ya, jelas ini mungkin secara bisnis model memang tidak bisa buat tebal ya itulah makanya kita harus memilih sesuai dengan selera juga ya. Jadi belum tentu ini tidak layak ya, karena kami memiliki batasan yang namanya saham ada 800 ya, kita harus memperspesifikan pilihan. Nah ini mungkin nggak masuk pilihan kami ya. Secara margin ini juga turun, profitabilitasnya juga di bawah 5%. Jadi menurut saya kalau Anda mungkin bisa mentoleransi kelemahan ini, karena ini adalah bagian memang dari
karakteristik dari perusahaan ini yang memang segini, ya nggak apa-apa, ini bisa menjadi pilihan. Tetapi kalau Anda masih, saya maunya yang marginnya aman Pak, di atas 5%, nah ini bukan pilihan gitu ya. Jadi kalau saya mungkin ini tidak layak. Kalau untuk teknikal ya, kemarin dia sudah naik ke 1,6, ini target terdekat ya, 3.570 sampai dengan 3.600 ini. Kalau misalkan masuk di harga saat ini pun sepertinya relatif tidak terlalu berisiko ya, karena ini memang area yang cukup kuat ya. Mungkin dia akan bergerak di rentang 2.900 sampai dengan 2.300, jadi ruang yang cukup lebar. Anda bisa akumulasi di bawah. Kalau mau bagus, Anda harus nunggu di bawah 2.600 ya, sampai dengan 2.300. Tapi mungkin agak harus sabar untuk di harga tersebut ya. Begitu. Sudah semua ya. Semoga tidak ada yang terlewat untuk saya bahas. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan ditulis kembali. Besok di F-Talk selanjutnya kita akan coba bahas. Apa yang kami sampaikan di F-Talk ini bukanlah kebenaran mutlak ya. Jadi jadilah penonton yang bijak, jangan menelan mentah-mentah atau cuma berkomentar tetapi tidak menonton ya. Jadi kalau Anda sudah menonton dan mungkin Anda mau berpendapat, boleh, asalkan Anda sudah menonton, sudah mengambil intisari apa yang kami sampaikan di F-Talk ini, tanpa hanya melihat judulnya saja. Anda sudah menelaahnya, kemudian Anda punya pendapat. Saya sangat senang kalau ada yang berpendapat, yang apalagi yang berbeda dengan saya, itu kita akan kebermanfaatan untuk F-Talk ini akan lebih lagi, karena penonton-penonton yang lain jadi bisa punya pandangan yang lain, perspektif yang berbeda daripada hanya saya saja yang menyampaikan. Ada yang lain yang bisa memberikan masukan-masukan. Itu sangat bermanfaat ya buat penonton F-Talk yang lainnya. Gitu. Jadi jangan segan-segan untuk menyampaikan ide, baik itu ide yang sama ataupun berbeda, bebas, boleh disampaikan, tetapi jadilah penonton yang bijaksana. Ya. Kita ini kan hidup cuma sekali ya, dan hidup ini tidak hanya di dunia ya. Sebisa mungkin kita bermanfaat. Kalau kita tidak bermanfaat, mending diem. Itu ya prinsipnya. Jadi kalau misalkan daripada kita menyampaikan hal yang mungkin lebih banyak tidak bermanfaatan, mending nggak usah. Nah makanya F-Talk ini kita ada karena kita diminta, karena kita ditanya, karena kita ada yang konsultasi dan perlu kita jawab. Kalau konsultasi ke kita berarti kan membutuhkan kami, berarti apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Ya sekali lagi, itu pun tidak cukup ya, Anda harus memprosesnya lagi, lebih kritis lagi, lebih mendalam lagi, terutama untuk investasi ya. Investasi itu komitmen jangka panjang. Jangan sampai kita beli hanya karena mendengar F-Talk ya. Kita harus tahu benar-benar, kita harus berhitung benar-benar. Agar apa? Agar investasi kita ini langgeng, agar investasi ini tenang, nyaman, dan kita bisa lebih sehat ya kan, karena kita tidak stres ya, kita tidak overthinking, kita tahu harga sahamnya turun kita tidak deg-degan ya gitu. Sekali lagi, investasi itu adalah komitmen jangka panjang, jadi tidak bisa kita menggunakan kacamata jangka pendek untuk menentukan atau mengambil sebuah keputusan ya. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan, semoga sekali lagi bermanfaat. Silahkan Anda ambil yang merasa itu penting, dan yang mungkin Anda anggap tidak penting silahkan dilupakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.